Aliyul Azim. Bapak Ibu hadirin majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, maulid itu ada 3 makna kata. Maulid, maulud, mauludun. Jadi kalau lagi maulid berarti itu hari kelahirannya. Makanya itu yang diperingati Nabi adalah hari kelahirannya, bukan merayakan, memperingati. Karena kalau merayakan harus tepat waktu, 1 Syawal, 10 Zulhijjah itu hari raya. Tapi kalau maulid memperingati hari kelahiran Nabi. Tapi kalau bahasa Ogi itu makna maulud, ya kok maulud. Bahasa logisnya itu maulud berarti silio kasidapi. Misalnya maulud, dia kok maulud berarti maulud nih, oh berarti 60 tahun ke atas. Itu si komat kada ki maulud nih, 40 tahun ke bawah. Dia saya maulud diteleponi, halo dia nih, iya kan aku lalang nih. Padahal aku mau piro bulanan, maulud namanya ini. Dia si maulud. Makanya dia ni andina lo sinakalu maulud topa. Jadi banyak maknanya itu Bapak Ibu hadirin. Jadi ada hari kelahiran, ada anak yang dilahirkan, ada ibu yang melahirkannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi lahir itu sudah terjadi peristiwa yang luar biasa sebelum Nabi dilahirkan. 1. Padamnya sesembahan orang-orang Majusi di Roma. Karena Nabi itu lahir diapit oleh 2 buah kerajaan yang besar, Persia dengan Bizantin Roma. Itu sehingga pada saat menjelang lahirnya Nabi, Bapak Ibu hadirin, orang-orang menyembah api waktu itu di Roma itu tidak pernah padam selama itu. Maka setelah Nabi mau lahir langsung padam semua. Mereka mau lihat hasilnya, mana apa di bawah. Yang kedua, tumbangnya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu bergoncang pada saat Nabi akan lahir. Ya, itu banyak peristiwa. Dan yang ketiga yang paling hebat peristiwanya adalah Allah lemparkan bintang-bintang ke langit. Itu bisa kita lihat dalam surah An-Naba. Amma yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Karena itu Bapak Ibu hadirin, riwayatkan dari Rasulullah iblis itu naik bolak-balik naik ke langit mendengarkan berita. Maka itulah disampaikan kepada manusia-manusia yang bekerja sama dengan iblis. Itulah namanya ahli nujum, ahli sihir atau paranormal. Makanya dulu paranormal sangat dihormati, lebih hebat paranormal daripada raja. Kenapa? Dia bisa memprediksi masa depan. Nah, ketika mereka disampaikan bahwa ternyata akan dilahirkan Nabi terakhir akhir zaman, maka mereka mulai goyang dan Allah lemparkan bintang-bintang di langit sebagai apa? Sebagai pagar. Sehingga iblis yang mulai mendengarkan berita terlempar kembali turun ke bumi, tidak mendengarkan berita dari langit. Sehingga sampai hari ini bintang-bintang berfungsi bukan hanya cahaya indahnya gemerlap yang ada di langit, tapi mereka berfungsi pagar untuk menangkis iblis yang naik ke langit untuk mendengarkan berita itu. Nah, makanya itu paranormal sekarang kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Pak si pulau-pulau di berita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi akan dilahirkan dari proses pertemuan pertama. Ini dimulai dari nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2. Siti Sarah, Siti Hajar. Hajar kecil Nabi Ibrahim. Karena tidak bisa. Saya lebih salut tadi dengan Pak Haji, romantis sekali waktu itu. Ya, satu-satunya perempuan yang cantik di dunia. Itu kita sampai berkali Pak Haji, bahwa orang yang paling hebat bukanlah orang yang paling banyak cintanya, tetapi laki-laki yang paling hebat adalah laki-laki yang mampu menolak satu cinta untuk mempertahankan cintanya yang satu. Itu laki-laki yang hebat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Siti Sarah, istri pertama tidak hamil. Siti Hajar adalah pembantu dari Nabi Ibrahim, dinikahkan oleh Siti Sarah. Setelah hamil cemburu Siti Sarah, akhirnya pisah rumah tangga, berada di Jazirah Arab, yang satu tetap di kediamannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tak lama kemudian setelah itu ternyata Siti Sarah juga hamil, maka putui. Padahal sudah diponis adalah mandul. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa? Ratusan tahun Nabi Ibrahim selalu meminta ini. Kita kalau berdoa pindah-pindah. Mengalir biara dengan foto. Isa sepeda dan Bayana lesi. Nabi Ibrahim ratusan tahun minta Rabbi habli minas sholihin, selalu minta anak yang soleh. Akhirnya hamil Siti Sarah, lahir di situ Nabi Ishak. Garis kedua Nabi Ishak adalah Nabi Ayub, Yakub, Yusuf sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Siti Sarah hamil melahirkan Nabi Ismail. Ismail dalam bahasa Sanji 30 nenek moyangnya sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500 tahun materi Nabi Isa baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 500 tahun itu. Jaraknya itu panjang sekali. Makanya kemana orang mengatakan itu bapaknya Nabi Muhammad dengan ibunya Nabi Muhammad itu tidak Islam. Itu masuk dalam masa kekosongan Nabi. Jangan dicampurkan seperti itu. Kaji Islam dengan baik supaya kita berkomentar dengan baik. Terjadi masa kekosongan Nabi, orang bebas berbuat, tetapi akhlaknya Ampena teman-teman Nabi tak melebihi Ampena Abdullah, melebihi Ampena Aminah, melahirkan anak yang punya akhlak yang mulia. Kenapa Nabi dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Kenapa Nabi dikatakan al-insanul kamil, manusia sempurna? Karena Nabi Muhammad itu adalah mewakili seluruh sifat-sifat Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sempurna Nabi lahir, mengambil seluruh sifat Nabi itu. Kalau marah itu, makanya Nabi dikatakan al-insanul kamil, sukuni ampena, biasanya syukur sempurna. Biasanya sempurna, dia tak biasanya. Kenapa kita berbuat salah? Kenapa kita pura-pura di masa panjang? Ya lalu kita lalu. Pura di masa panjang, biasanya saudara tahu. Kenapa begitu, Bapak Ibu hadirin? Karena kita tidak sempurna. Lalu kenapa kita berbuat salah? Karena kita menuju kepada kesempurnaan. Allah sempurna, Nabi sempurna, maka Nabi tidak berbuat kesalahan. Kenapa? Bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbuat salah? Karena kita tidak sempurna. Bedanya di situ. Bapak Ibu hadirin, Nabi dikasih wahyu, kita ikut sama wahyu. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi akan dilahirkan 2 bulan kandungan, dalam bahasa lagi dikatakan begini, Syahrani itu peristiwa 2 bulan ditampung Nabi tak namate abokna. Yaitu si ogie na tafsir nigi tomati tampu abokna namate berarti Pak Burabice. Tafsirnya begitu. Mana Pak Burabice-nya? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi lahir, Bapak Ibu hadirin, maka diambil disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. 4 tahun umurnya. Ada peristiwa yang luar biasa di situ, namanya peristiwa Sabus. Itu dalam buku atau kitab Asyirah An-Nabawiyah. Jadi makanya Goro Sabus itu pembedahan dada pertama Nabi di masa anak-anak. Dibedah dadanya oleh malaikat Jibril dengan malaikat maut, malaikat Israel. Lalu dimasukkan hikmah, maka Nabi itu hatinya sudah dibersihkan. Apa maknanya? Dibersihkan hatinya Nabi satu dari sifat kesombongan, sehingga Nabi itu dikatakan Al-Amin, dapat dipercaya. Dibersihkan hatinya Nabi dari sifat apa itu? Seke. Dibersihkan. Makanya itu Bapak Ibu hadirin, Rasulullah betul hartanya mungkin kita dalam sejarah mengatakan sekian hartanya, tapi pada hakikatnya Nabi itu kaya. Apa buktinya Nabi kaya? Nabi waktunya menikahi Siti Khadijah itu umurnya Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Lalu dia melamar Khadijah dengan 7 ekor onta merah, dan itu dengan nilai rupiah 750 juta. Pakai keramik ya. Kaya besti.
bukan miskin Nabi, dia kaya. Kenapa dikatakan begitu banyak? Karena memang perempuan dibelanjahi. Namanya itu laki-laki selalu mengatakan kepada istrinya, aku ingin lihat istriku tampil cantik. Tapi setelah ku tahu biayanya mahal, saya hanya bisa berkata, ku cintai kau apa adanya. Tidak siap berkorban. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Bapak Ibu hadirin, dikembalikanlah Rasulullah, diambil oleh ibunya usia 6 tahun, diajak ke Madinah untuk melihat makam bapaknya. Dengan perjalanan dia meninggal dunia, diambil oleh kakeknya. Selama di situ usia 8 tahun 10 bulan 12 hari meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Inilah yang memberikan nama dengan nama Muhammad. Tapi Bapak Ibu, Ahmad, Muhammad beda. Dalam bahasa Arab bedanya adalah Ahmad itu adalah isim tafil, betuan naramping kung Allah Ta'ala ilalana Injil. Maka akan lahir suatu nabi yang bernama Ahmad. Ahmad itu orang yang banyak menyebut namanya Allah. Itu dalam Injil. Mimba di ismu Ahmad ditulis dalam Al-Quran, lalu disampaikan kepada umat Nabi Isa. Kenapa? Karena umatnya Nabi Isa menganggap kalimat ini Nabi yang terakhir, Nabi Isa Nasr. Maka Nabi Isa tadi iya. Tuh, bukankah dalam Injil ciri-cirinya Nabi terakhir itu lembut hatinya, bagus perangannya, akhlaknya mulia. Kata Nabi Isa tidak, masih ada yang lebih lembut, masih ada yang lebih bagus akhlaknya. Itu Nabi terakhir nanti. Siapa? Ahmad. Apa itu Ahmad? Orang yang banyak menyebut namanya Allah. Begitu lahir dikasih nama oleh kakeknya Abdul Muthalib Muhammad. Apa makna Muhammad? Muhammad itu bentuk jamak, artinya banyak menyebut namanya Allah dan juga banyak disebut namanya oleh umat manusia di muka bumi ini. Itulah salawat. Siapa yang perintahkan salawat? Bukan Rasul. Yang perintahkan salawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perintah Allah dengan salawat tidak sama. Mana itu? Aqimus shalah, sembahyang. Ini apa sembahyang? Ini di tempat sembahyang Allah Ta'ala. Wa atuz zakat, bayar zakatmu. Yang zakat adalah manusia, bukan Allah. Wa tuhijjul bait liman istata'a ilaihi sabila, haji umrah. Siapa yang haji umrah? Manusia, bukan Allah. Puasa bukan Allah, manusia. Tapi Allah perintahkan sebagai kewajiban. Tetapi pemakai Allah Ta'ala, sallu ala nabi, assalamu ala nabi ta, najib umat diuruh Allah Ta'ala masalah daripada diri betul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majib Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan dia malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Man shalla alayya, bersalawat kamu kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Masih adakah perkataan yang begitu indah ketika kita berkata-kata yang lain? Lalu bagaimana bandingkan dengan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Orang yang cinta kepada Nabi tidak pernah lihat kita Nabi, bagaimana Nabi baca Al-Quran, bagaimana Nabi baca ayat, bagaimana Nabi pidato kepada umat. Tapi kenapa bisa kita bersalawat dan cinta kepada Nabi? Bandingkan perilaku orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sama dengan Nabi, lihat wajahnya Nabi, lihat Nabi menunggang-nunggang. Tapi Nabi, subhanallah, Bapak Ibu hadirin, mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Bedanya di sini, itulah kenapa Nabi mengatakan, barang siapa yang melihat saya, maka dia masuk surga bersama. Itu. Ada hadisnya sahih. Ada cerita, ini diperintahkan menjemput tamu surga. Saya bersama dalam surganya Allah. Tetapi bedakan melihat Nabi dengan melihat Muhammad. Orang Arab jahiliyah, dia lihat Muhammad, tapi tidak pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak melihat Muhammad, tapi kita melihat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ada hadis yang panjang itu diutarakan oleh Nabi dalam kitab Irsyadul Ibadah. Maka Nabi duduk dengan sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian tahu di surga itu ada sungai Salsabil. Kelak ketika mereka nanti akan minum di sungai itu kata Nabi, ini Allah berikan aku sungai dalam surga. Maka Bapak Ibu hadirin,
Ketika mereka minum seteguk, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kata sahabatnya, kami kayak ya Rasulullah, ini mana kalian tuju ya? Maka dia sahabat mereka minta, tadinya ini, mari antum ashabi, kamu adalah sahabat. Siapa yang minum di situ nanti kelak? Ikhwani. Siapa itu ikhwani? Inilah kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan Nabi pidato, tapi kenapa kita bisa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang nanti yang minum di telaga Salsabil, mereka akan minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar, bahkan nikmat yang paling terbesar adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus khatamun nabiyyin. Yang ketiga, tafsiran dari ulama itu dengan Al-Qur'an. Pernah baca wal asri kan? Wal asri innal insana lafi khusr. Berarti ini ayat adalah menggambarkan bagaimana akhir zaman. Dan tak salah satu tandanya akhir zaman dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman itu. Jadi kita ini sudah berada di akhir zaman, cuma kita tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena dunia makin indah. Riol ala mumpah, makut kui mega dilarang. Riol mas sepeda tewe, naik lagi naik tingkatannya satu dikit naik motor. Riol mau motor mana tewe, makut kui alhamdulillah. Bang motor sih. Riol mau motor tewe. Sekarang ada di kereta api, ada di pesawat, selesai. Makin indah, makin indah, makin indah. Dan kita tidak pernah sadar kalau dunia sudah tua. Ini akhir zaman bapak ibu. Jadi kira-kira ada di mana tewe. Buktinya akhir zaman luar biasa. Yang kalau menghina, membuli orang, kata-kata anjing itu dipersitkan dengan kata anjay. Luar biasa ini anak sekolah ini akhlak. Tapi di pesantren, anak-anak kita di pesantren, di tahfiz, nggak ada kata-kata begitu. Makanya bapak ibu yang memasukkan anaknya di pondok pesantren, di pondok tahfiz, berarti Anda telah mewakilkan diri Anda kepada Nabi bahwa mereka mempelajari adalah ilmu nabi-nabi, ilmu agama, karena mereka lah pewaris daripada Nabi. Al-ulama wirasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar tentang ilmunya Nabi, mereka belajar tentang ilmunya Allah. Inilah yang mempertahankan dan doa-doa mereka yang terangkat ke langit sehingga dunia ini alhamdulillah masih utuh sampai hari ini. 4 yang menyebabkan dunia berdiri tegak. 1. Al-ilmul ulama pak disegana wanita. 2. Dermawannya orang kaya. Kalau orang kaya dermawan, alhamdulillah. Makanya maka di Kuala Kupo Jiwi dari foto pakai nama lampu, tapi lebih pokoknya kayak dona sogi itu nama lampu. Ucap cai ukel libi dari foto sogi nama bangka, tapi lebih pokoknya lina yaitu lapak pakai itu nama tempo. Sudah miskin, sopo lagi. Nah cara pengelola itu sudah miskin dia apa yang nasuju. Maka orang yang paling sombong sebenarnya dalam Al-Quran wala tamshi fil ardi marha adalah orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkai. Dia tidak mau letakkan kepalanya sejajar dengan kakinya. Itulah orang yang paling sombong di muka bumi. Bukan sombong karena hartanya di Bapak Ibu. Hartamu banyak bukan menyebabkan itu bahagia. Kekuasaanmu banyak bukan itu menyebabkan kebahagiaan. Tapi yang membuat kau bahagia karena banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ada yang lain hadirin. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah berumur 12 tahun di bawah dagang sampai ke negeri sana, ada pendeta Bukhairah di sana melihatnya. Kenapa ada anak yang mengikuti awal di atasnya? Buru-buru cepat lihat Injil. Oh, ternyata ini disampaikan Nabi Isa. Itulah ciri-ciri Nabi. Mereka tidak yakin, belum yakin apakah ini Muhammad yang dimaksud. Naik nasi yo to ayu, mana yo to ayu, rokok mana to ayu. Semua pohon kayu yang dilewati Nabi itu rokok dalam keadaan rukuk kepada Rasulullah.
Pendeta Wahai memanggil, panggilkan siapa rombongan yang kafilah itu. Dipanggillah Abu Thalib pamannya. Itu kemenangan. Kenapa? Bawa pulang cepat. Saya semua nabi-nabi yang lahir di muka bumi pasti akan dibunuh dan dicari. Bawa cepat pulang. Lindungi dia. Kenapa? Saya melihat tanda-tanda kenabian pada diri. Cepat-cepat kalian panggil Bapak Ibu. Yuk, ayo pulang. Itu Rasulullah. Setelah itu Nabi apa lagi? Mengembala kambing. Nah itu, ini hikmah. Kenapa Nabi dikasih kepala kambing? Bapak Ibu, tahu nggak dalam fikih bahwa polo kami nambah dipakai makaruba, kan ini sapi itu. Ternyata dalam fikih itu, polo kami nambah dipakai makaruba bimbe. Tanya sapi. Kenapa kambing? Kambing pengganti Nabi Ismail, bukan sapi. Kambing pengganti Nabi Ismail, bukan onta. Tapi kambing di kampung tidak populer. Dia kan berubah lagi nah. Apa? Pernah itu ada masjid 35 sapi dia sembeli, 5 bebek, owner bebek campur sapi. Kenapa tidak ambil kambing bu? Darah tinggi. Pekotan nama nasa kok, sudah tinggi no. Nabi sehat, makan itu Rasulullah. Ala sehatnya Nabi, Pak Bu, makanlah apa yang ada di depanmu. Aja menjongkak. Apa maksudnya ini? Kita ke pesta, 5 pakan reang. Ini 5 ini makanan begini, ibitei. Dia mana? Dia terus dia mana? Pekotan nama nasa ki. Malah dibalik, malah didali, malah didoang. Itu ulang apa diundang. Kenapa begitu? Karena kita ambil semua. Apa yang di depan yang kau suka ikan saja. Pokoknya tempe. Nah, makanya kambing itu binatang yang paling berkah sebenarnya. Asas sudah diambil Nigeria, Cina alam, makanya aceh Pulatui. Selalu orang makan kambing, alhamdulillah tidak pernah habis itu kambing disebeli. Selalu ada. Asume yang kumimana asume, tali mana sama masuk. Bebek tak cicim nih. Kasih dikasih masyarakat, tapi barakatnya luar biasa. Kan begitu. Iger BBM, tapi jika mau paling BB takutin perkayaan. Asui jalan-jalan kita asu. Kenapa begitu? Berkahnya tidak sama. Itulah kenapa Bapak Ibu yang kita cari bukan banyaknya, berkahnya saja. Kalau cek uang berkah lebih bergantian yang pemegang uang berkah nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 25 tahun umurnya Nabi. Dilamar oleh Khadijah 40 tahun. Sebelumnya Khadijah, maka